alat untuk kita bisa panen. Ini alatnya kan ada puasa, ada taraweh, ada tadarus. Itu semuanya kan alat. Nah, panennya kita nanti kan malam-malam ganjil tanggal 21 ke atas, Lailatul Qadar. Itu panennya kan Lailatul Qadar. Ketika kemarin Rajab kita nggak menanam, Sa'ban kita nggak mengairi, nggak merabuk, dan sebagainya. Ramadan kita nggak menyediakan alat untuk panen. Mana mungkin kita Lailatul Qadar mau panen pahala sebesar-besarnya, nggak mungkin. Maka harus aktif, puasa, juga tarawih, tadarus, itu. Supaya kita bisa panen pahala sebanyak-banyaknya nanti pada malam ganjil akhir Ramadan. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV, channel yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mengisi program Ramadan penuh makna. Saya sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Khalwani, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili Jawa Tengah. Apa kabar Pak Kiai? Sehat? Baik, alhamdulillah, berkat doa panjenengan. Nggih, matur nuwun Pak Kiai. Nah, yang pertama ini ada kabar gembira bahwa pandemi COVID di Jawa Tengah mulai melandai. Nah, apakah kegiatan pondok-pondok pesantren juga sudah bisa kembali normal di bulan Ramadan ini? Ya, kalau khusus pesantren kami, ini malah karena kemarin selama pandemi ya tetap berjalan dengan biasa, tapi di ruang-ruang kamar, ada kegiatan di luar, maka malah Ramadan kali ini saya liburkan. Oh, malah libur Pak Kiai. Nah, yang di sini paling berapa sedikit lah, nggak banyak, pengurus-pengurus sama beberapa santri, tapi sebagian besar malah pada pulang mulai hari ini. Hari ini yang pulang dari Kabupaten Purworejo sama Ponorogo, mungkin yang lain gitu. Pak Kiai Khalwani ini kan menurut saya luar biasa ya. Jadi sebelum pandemi aja sudah
termasuk yang sangat cepat untuk menyesuaikan dengan teknologi ini. Saya lihat data-datanya itu sejak 2019 Pak Kiai sudah muncul di dakwah-dakwah virtual. Jadi sehingga pasti ini tidak akan ada kesulitan untuk tetap berdakwah di bulan Ramadan walaupun belum bisa tatap muka Pak Kiai ini. Iya, kami sudah lama mengadakan dakwah virtual dari pesantren kami saja, tapi dari berbagai komponen masyarakat yang sering minta saya untuk mengisi dakwah virtual. Kemarin sore saya dengan Ansor cabang Purworejo juga begitu, dan masih banyak lagi. Dan alhamdulillah berkat doa masyarakat pesantren kami An-Nawawi, justru selama pandemi COVID-19 ini santri-santri itu malah lebih sehat daripada sebelumnya. Saya sendiri juga heran. Ketika sebelum pandemi COVID-19, saya kalau mengimami itu yang batuk itu banyak sekali. Setelah corona ini yang batuk sedikit sekali. Memang para santri sekarang ini lebih berhati-hati dalam hal kesehatan. Maka penyakitnya sangat berkurang. Kalau sebelum corona hampir tiap hari mengantarkan anak ke rumah sakit untuk opname. Setelah corona malah jarang sekali. Tidak sebanyak ketika sebelum corona. Karena memang kami sangat berhati-hati lah. Pak Kiai, ini dari segi agama gitu ya. Pandemi ini walaupun mungkin merepotkan, tapi kan di balik itu ternyata banyak banyak mana lah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Menurut Pak Kiai itu seperti? Ya, Allah ini menguji kita dari berbagai jalur, di antara dari kaitannya dengan kesehatan. Ini kita lebih berhati-hati, dan kami para santri itu mengacu pada ajaran pesantren. Jadi di pesantren ada kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Di situ diajarkan ada dua kelompok masyarakat yang harus kita taati. Mereka adalah pertama kiai, kedua dokter. Jadi dalam pelajaran bahasa Arabnya dari kitabnya, innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukroma. Sungguh para kiai, para ulama dan dokter, ketika keduanya enggak kita taati petunjuknya, kita akan mengalami kerugian. Maka sejak lama saya menganjurkan masyarakat untuk taat sama anjuran kiai, sama anjuran dokter. Jadi ini yang untuk saya terutama pelajaran baru. Kalau taat kepada ulama kita sudah sering dengar, tapi taat kepada dokter ini juga ajaran ini saya kira mungkin bisa diterjemahkan lagi Pak Kiai. Yaitu ajaran pesantren, kitabnya namanya Ta'limul Muta'allim. Ada. Jadi ketika menghadapi corona ini, lahiriah kita taat sama dokter, batiniah taat sama kiai. Untuk menghindari penyakit kita harus senantiasa berdoa. Tapi doa saja nggak cukup, juga harus taati protokol kesehatan. Tapi protokol kesehatan juga nggak cukup, kita taati batiniahnya dari kiai, berdoa. Doa saja nggak cukup, vaksin saja juga nggak cukup. Keduanya harus bareng gitu loh. Jadi ini saran yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa menjalani bulan Ramadan ini tetap bisa beribadah, tetapi sekaligus juga tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ngaten Pak Kiai? Ya. Nah, menawi Pak Kiai ya,
amalan-amalan yang dianjurkan, karena dalam situasi yang kita tidak sebebas seperti biasanya karena terkendala oleh tadi protokol kesehatan dan keterbatasan pandemi ini kok, apa saja yang masih bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Ya, kami pendidikan di pesantren kami berjalan seperti biasa, cuma lebih kita ketati protokol kesehatan. Jadi kita ngaji biasa, MTS, MA juga jalan biasa, tapi tentu kita nggak kegiatan di luar komplek. Jadi tatap mukanya di kamar-kamar dengan tetap pakai protokol kesehatan. Kita tiap hari santri semuanya pakai masker, nggak ada yang salaman sama kiai, sama guru, kita taati. Jadi bersalaman itu kan sunnah, tapi menghindari penyakit kan wajib gitu. Jadi itu salah satu tradisi yang untuk sementara dihindarkan, Pak Kiai. Iya. Salaman itu. Di setiap saya dapat undangan pengajian pun saya punya syarat kayak gitu, nggak usah bersalaman sementara, kemudian pakai masker semua, kayak saya begitu. Dan nanti kalau pemerintah sudah kasih pengumuman, corona sudah habis, ya kita kembali lagi kayak dulu. Pak Kiai, sampai sekarang kan pemerintah masih berpegangan bahwa masyarakat itu dilarang mudik. Nah ini seperti ini kan sudah tahun lalu juga sudah tidak mudik, ini tidak mudik lagi. Nah mungkin apa yang bisa dilakukan yang kira-kira bisa mengganti tradisi silaturahmi yang sudah ditunggu-tunggu itu? Ya, silaturahmi ini kan tidak harus pulang kampung. Jadi ya ke tetangga yang terdekat bisa, tidak harus pulang kampung. Ini. Maka kalau memang pemerintah punya kebijakan kayak gitu demi pulihnya kesehatan, demi cepat hilangnya corona juga bagus-bagus saja menurut saya. Sekali lagi, dan silaturahmi tidak harus pulang kampung. Ke tetangga yang sekitar kan juga bisa. Mungkin seperti kebijakan di Pondok Pesantren An-Nawawi. Jadi artinya sudah mulai pulang ketika menjelang Ramadan ini. Iya. Jadi hari ini sampai tanggal 8 kita semua santri kita minta untuk pulang. Tapi yang nggak mau pulang juga nggak apa-apa. Tapi sedikit yang nggak mau pulang. Tapi nanti justru Ramadan balik kembali ke pondok gitu, Pak? Enggak. Kita kembalinya habis Syawal. Oh. Ramadan pada di rumah. Jadi mungkin juga akan banyak yang melakukan itu. Jadi jauh-jauh mungkin udah bisa pulang lebih dulu. Iya. Ya kayak yang dari Sumatera, dari Kalimantan, memang saya minta untuk minta di rumah dulu lah selama Ramadan ini, ntar habis Syawal ke pesantren lagi. Pak Kiai, ini Ramadan ini kan bagi sebagian orang itu malah menjadi kegiatan yang sibuk. Baik memang harus bekerja lebih keras, atau mungkin peluangnya ini di bulan Ramadan bahwa banyak produk-produk itu yang nanti dibutuhkan untuk Lebaran dan sebagainya itu. Jadi bagaimana masyarakat yang tetap harus bekerja keras di bulan Ramadan ini, Pak Kiai? Ya, tentu menghadapi bulan Ramadan, menurut saya ini masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing lah yang berdagang, biar gimana dagangannya laku, ya, yang mengadakan pendidikan ya jalan pendidikannya, itu tetap berjalan sajalah sebagaimana adat yang sudah ada. Tentu hari ini berbeda dengan tahun-tahun dulu karena memang situasi kayak gini. Tapi insya Allah kita yakin. Ketika
kita serba mensyukuri nikmat, Allah lah yang akan menambah rezeki. Jadi tugas kita kan bukan menambah, tugas kita kan mensyukuri, Allah lah yang nambah. Maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur, aku yang nambah. Tugas kita bukan menambah fasilitas, rezeki, itu kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, otomatis Allah nambah. Kadang-kadang kita lalai, kayaknya kita yang nambah kan Allah. Tugas kita kan mensyukuri. Kalau kita kurang bersyukur, pasti Allah nggak kasih tambahan, rezeki, fasilitas, dan sebagainya. Gitu. Pak Kiai, mungkin Pak Kiai berkenan mungkin cerita-cerita mengenai teladan kisah-kisah kisah-kisah Nabi, kisah para sahabat. Pernah nggak mengalami masa-masa yang sulit seperti ini pada waktu Ramadan, dan apa yang dilakukan? Ya kita sesuai dengan ajaran Nabi. Nabi juga kerja kelas, juga ibadah. Nabi kan dalam usia 11 tahun sudah mengembala kambing, gitu. Kerja kita. Usia 16 tahun Nabi berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Nabi nggak malu jual alat-alat rumah tangga. Nabi nggak malu mengembala kambing. Kalau kerja keras kok main gengsi, mau kerja kok main gengsi, malah sulit rezekinya. Gitu. Jadi kita walaupun menghadapi Syawal, tetap kita bekerja tentu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan Masya Allah, bakat-bakat kita lah gitu. Baik, Pak Kiai, mungkin masih ada saran-saran untuk mengisi bulan Ramadan ini supaya kita tetap bisa beribadah, bisa menjaga kesehatan, tapi juga tetap kreatif, tetap produktif. Monggo Pak Kiai. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, Rajab adalah bukan bulan penanaman. Sya'ban itu bulan kata orang Jawa nyirami, kasih perubatan pertanian, ibaratnya kayak gitu, nyirami kata orang Jawa. Nah, Ramadan ini kan panen pahala. Nah, supaya kita bisa panen bagus, harus punya alat untuk maneni gitu. Ibarat punya tanaman jeruk atau kita punya alat untuk maneni. Alat kata orang Jawa ya sejenis kayak orang Jawa mengatakan ada sengget dan sebagainya, genter itu, songgo dan sebagainya. Nah, alat untuk kita bisa panen ini alatnya kan ada puasa, ada tarawih, ada tadarus, itu semuanya kan alat. Nah, panennya kita nanti kan malam-malam ganjil tanggal 21 ke atas, Lailatul Qadar. Itu panennya kan Lailatul Qadar. Ketika kemarin Rajab kita nggak menanam, Sya'ban kita nggak mengairi, nggak merabuk, dan sebagainya. Ramadan kita nggak menyediakan alat untuk panen. Mana mungkin kita Lailatul Qadar mau panen pahala sebesar-besarnya, nggak mungkin. Maka harus aktif, puasa, juga tarawih, tadarus, itu. Supaya kita bisa panen pahala sebanyak-banyaknya nanti pada malam ganjil akhir Ramadan. Ya, baik Pak Kiai, matur nuwun sekali sudah berkenan hadir di dalam acara Ramadan penuh makna ini. Mudah-mudahan benar-benar sangat bermanfaat, sangat memberi semangat pada kita semua untuk menjalani Ramadan ini dengan
sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih matur nuwun Bapak Kiai Haji Ahmad Kalwani, Ya. pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai. Sami-sami. Nggih. Iki kalau terus badhe ngaji teng Bojo. Lagi Bojo Semarang Pak Kiai. Nggih, Bojo Oh, malam nggih. ini. Nggih. Ngajian menyongsong Ramadan. Nggih, mugi-mugi sehat Pak Kiai. Nggih. Terus matur nuwun, nggih. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin. Mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya, Rin. Keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja. Bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat, Rin. Dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes. Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada, saya sudah tentu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa, dan dengan rangkaian seluruh ibadahnya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona, dan senantiasa terjaga iman dan takwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.